Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang telah hadir dalam ibadah saat ini. Semoga ibadah yang akan berlangsung ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus disegarkan dan dikuatkan. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Bila tak ada halangan serta keberatan yang sah dari pihak jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan sejumlah saudara yang namanya tertera dalam warta jemaat hari ini. Demikian juga bagi saudara-saudara yang merencanakan hendak menikah, baik yang dilayani di GKI Kebayoran Baru ataupun minta dilayani di gereja lain, diwajibkan menyampaikan berkas permohonannya secara lengkap di kantor gereja 3 bulan sebelumnya. Kedua, sakramen baptis anak yang kedua dalam tahun ini akan dilayani pada hari Minggu 15 Juni yang akan datang. Tercatat 14 orang anak akan dibaptis pada kesempatan tersebut. Percakapan dan persiapan bersama dengan para orang tua akan diadakan pada hari Sabtu 14 Juni mulai pukul 17 bertempat di gedung gereja. Mohon perhatian para orang tua yang berkepentingan. Ketiga, pertemuan penerimaan dan perkenalan anggota baru dengan majelis dan pengurus komisi akan diadakan pada hari Senin 16 Juni pukul 19 bertempat di ruang pertemuan Ibrani. Saudara-saudara calon anggota baru yang sudah memasukkan surat atestasi dan kelengkapannya dimohon memperhatikan berita ini dan hadir dalam pertemuan penerimaan tersebut. Yang keempat, telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih. 1. Pada tanggal 1 Juni yang lalu di Jakarta, Saudara Yohanes Margomkom Siagian dari wilayah 10 dan telah dimakamkan pada tanggal 2 Juni di Jakarta. Kedua, pada tanggal 6 Juni yang lalu di Jakarta, Saudari Ringga Drostiar Daci, putri dari Bapak Fonasiduhu Daci, wilayah 5, dan telah dimakamkan pada tanggal 7 Juni di Jakarta. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. Kelima, program pendidikan teologi jemaat atau PTJ akan diselenggarakan lagi mulai hari Sabtu 21 Juni dengan sejumlah topik yang menarik yang masih dengan tema utama apakah arti ibadahmu. Rincian program selengkapnya ada dalam warta ini. Bagi yang berminat ikut dipersilakan mencatatkan namanya di kantor gereja. Keenam, pemahaman Alkitab wilayah yang akan diselenggarakan dalam bulan ini selengkapnya ada dalam warta jemaat. Saudara-saudara warga wilayah dimohon memperhatikan tanggal pelaksanaannya dan ikut ambil bagian dalam kegiatan pemahaman Alkitab tersebut. Ketujuh, dalam sepekan datang ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis, pengurus komisi, dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di kompleks gereja ataupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Terakhir, sebelum ibadah ini dimulai, bagi yang membawa telepon genggam, kami mohon agar pesawatnya dinonaktifkan selama ibadah ini berlangsung. Dalam rangka Hari Pentakosta, ibadah kita saat ini menggunakan tata ibadah khusus dan dilayani oleh Pendeta D.H. Wirakotan. Untuk memulai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara kami persilakan berdiri. Dan marilah kita ikuti bersama liturgi hari ini. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Lihatlah laut itu,
besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan Engkau. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pemilik kehidupan. Kasih Kristus Tuhan yang bangkit dan menjanjikan Roh Penolong menyertai kita. Minggu harus kuhitung. Pada waktu orang mulai menabut gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan
Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, ya, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu. Di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapa
kasih dan maha murah, sumber segala berkat dan kebahagiaan bagi kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami mengaku sering mendukakan hati-Mu, bahkan cenderung melanggar kehendak-Mu demi kebaikan diri kami sendiri. Kami mengaku telah gagal melaksanakan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus dalam hidup kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan kasihilah kami, orang yang berdosa ini. Saat ini kami bersyukur atas karunia Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Kiranya melalui Roh Kudus Engkau berkenan berkarya melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat Pentakosta. Kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6, dan nanti akan dibacakan oleh seorang penatua. Namun sebelumnya mari kita bersama mohon pimpinan Roh Kudus agar supaya pembacaan, pemberitaan dan perenungan firman Tuhan boleh mengena di hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau menghantar kami kembali di tempat ini untuk bersama-sama berbakti. Kami rindu akan firman Tuhan, karena itulah tuntunan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi kesaksian yang nyata dan pelayanan kasih Allah. Tolong kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami, agar sebentar ketika firman Tuhan diberitakan, baik yang memberitakan maupun kami yang mendengar, boleh mengerti dengan baik dan memahami dengan benar. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menghayati dan melaksanakan pesan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami yang baru ini boleh menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Baca Alkitab dari 2 Korintus 3 pasal 1 hingga 6 mengenai perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Sebentar, ada 2 Korintus 3 pasal 1 hingga 6. Mohon maaf. 2 Korintus 3 pasal 1 hingga 6. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Demikianlah saudara pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, Pentakosta yang tepat saudara ialah Pentakosta, bukan Pantai Kosta. Pentakosta arti katanya sebetulnya hari ke-50.
hari ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus. Namun saudara, pada zaman dahulu, dalam perjanjian lama, hari Pentakosta itu dipakai untuk merayakan hasil panen raya atau unduh-unduhan, di mana jemaat dalam rasa syukur mempersembahkan hasil pertama itu untuk Tuhan. Di Indonesia dikenal sebagai unduh-unduhan. Namun saudara, Pentakosta ini dalam perjanjian baru dan sampai sekarang mengingatkan kita akan peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada semua orang percaya. Jikalau sebelumnya Roh Kudus itu bekerja di antara beberapa orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kalau kita membaca kisah para rasul pasal yang kedua, peristiwa Pentakosta, ayat 1 sampai 13, di sana diceritakan pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang menyambut akan Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat mengatakan begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, sejak peristiwa itu, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang, tidak terbatas, siapa saja yang menyambut akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan bukti nyata bahwa Allah mau tetap berkarya. Allah mau tetap bekerja melalui orang-orang percaya secara tidak terbatas. Hal ini saudara-saudara telah ditegaskan oleh Tuhan Yesus ketika mau meninggalkan murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus berpesan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 dan 16, dia berjanji demikian, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain. Siapa ini, saudara? Ini bukan lagi manusia, ya. Seperti ada yang menafsirkannya bahwa ini akan muncul seorang nabi baru. Bukan. Tetapi penolong yang baru ini dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penolong itu adalah penghibur, yaitu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus. Bukan dalam wujud manusia seperti Yesus Kristus. Dan Roh Kudus ini yang akan menolong orang-orang percaya semuanya, mengingatkan dan mengajarkan firman Tuhan, agar supaya murid-murid Tuhan dimanapun mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan saudara sekalian, ternyata mujizat Roh Kudus ini bisa langsung mengena pada orang-orang yang belum percaya sekalipun. Bahkan mereka dapat menggugah dan mentobatkan orang-orang yang melawan akan kekristenan. Saudara, saya barusan membaca buku. Saya mendapatkan dari teman yang judulnya ialah dalam bahasa Inggrisnya As Easy as Drinking Water, semudah minum air, dari seorang Iran yang namanya Fasin Javid. Saudara-saudara sekalian, Fasin Javid ini sejak usia 15 tahun
dia sudah memberikan diri untuk melakukan jihad. Dalam pengakuannya dia mengatakan begini, ketika saya meninggalkan Iran pada usia 15 tahun, saya sudah berpartisipasi dalam penggantungan 6 individu yang telah didakwa melakukan kejahatan terhadap negara. Orang tuanya khawatir lalu menyuruh dia meninggalkan Iran dan pergi ke Kanada secara sembunyi. Tetapi saudara, terdampar di Malaysia, dan di Malaysia dia ketahuan, lalu ditangkap dan dipenjarakan. Dalam penjara inilah saudara dia bergumul luar biasa. Dia berteriak-teriak kepada Allah. Dan dalam keputusasaannya ketika dia berdoa, dia mengatakan demikian. Ketika saya sudah kelelahan dan hampir ambruk secara emosional, ketika tidak ada lagi energi dalam diri saya untuk melakukan segalanya sendiri, ketika itulah hadirat Allah yang maha kuasa masuk dalam sel saya, dalam kurungan saya. Saya mengetahui saya sedang berdiri di hadapan Allah yang benar, sementara hadiratnya menyelimuti saya di atas segalanya. Saya merasakan kekudusannya. Saya mengetahui bahwa dia adalah Allah yang baik, Allah yang benar, dan Allah yang adil. Dia merasakan kehadiran Allah, saudara. Lalu kemudian saya mengangkat wajah saya ke wajah orang yang telah penuh kasih menjamah saya dan bertanya kepadanya. Pertanyaan yang saya ajukan kepada diri sendiri, siapakah engkau yang mengatakan, aku mengampunimu dan membuat aku merasa diampuni hari ini? Lalu dia mendapat jawaban dalam bahasa Iran, Rah Rasti Fa Sandegi. Demikian dia mengatakan dalam bahasa saya yang berarti, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Luar biasa, saudara. Dia tidak pernah membaca Alkitab, tapi dia menerima ayat dari Tuhan Yesus itu, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku tidak mengerti artinya. Demikian saya mengatakan, siapa namamu? Lalu dijawab, Yesus Kristus. Begitu namanya disebut, ia ambruk di kakinya. Aswin, seberapa mudahkah aku mengampunimu? Sangat mudah, semudah minum air. Demikianlah saya mengatakan menggunakan ungkapan umum Farsi. Semudah aku mengampunimu, aku dapat mengampuni mereka orang-orang berdosa. Siapakah yang akan memberitahukannya kepada mereka? Lalu Asin ini menjawab, aku Tuhan. Bagus, pergilah, beritakanlah kepada mereka, aku akan menyertai kamu. Saudara, cerita berikutnya, dia kemudian dibebaskan, tetapi dia tidak ke Kanada, melainkan ke Bangladesh, ke Sasar Bangladesh. Tapi justru di sana dia bertemu dengan seorang pendeta, dan dia belajar pada pendeta itu, bahkan menolong pendeta itu. Mujizat terjadi pada dirinya ketika dia ke desa-desa. Dia digigit oleh ular sangat berbisa, tetapi dia percaya Tuhan dapat menyembuhkan dan dia tidak mati. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan untuk berdoa dan menyembuhkan orang-orang yang terpencil di desa. Sekarang ini saudara, dia sudah bermukim di Kanada dan menjadi penginjil. Padahal mulanya dia diutus oleh orang tuanya ke Kanada untuk menyebarkan Islam. Saudara-saudara sekalian, ternyata saudara, kuasa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Ya. Dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengaku bahwa dia tidak berhak menerima pujian atas semua
karya dan pelayanannya. Yang patut dipuji adalah Tuhan, bukan dirinya. Mengapa? Karena Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, kesaksiannya, pelayanannya, itu semuanya adalah sebetulnya karya Allah. Dalam tulisan pembacaan kita tadi, ayatnya yang kelima mengatakan begini. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus, seorang penginjil yang luar biasa. Dia menyadari sepenuhnya bahwa prestasi-prestasi kesaksian pelayanan yang luar biasa itu bukanlah sebetulnya kemampuan dia, bukan kesanggupan dia, melainkan itu adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara, dari pengalaman-pengalaman tadi nyata sekali bahwa memang Roh Kuduslah yang menghidupkan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita hidup baru untuk bersaksi dan melayani sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal ini, saudara, akan terus terjadi. Bersaksi dan melayani tidak terbatas dalam program-program gereja saja. Bersaksi dan melayani itu terbuka di semua lapangan kehidupan. Oleh karena itu tidak ada seorang pun anak Tuhan yang tidak terpanggil untuk bersaksi dan melayani. Saudara-saudara sekalian, maka sebenarnya kemampuan dan kemauan kita untuk bersaksi dan melayani adalah juga sebetulnya dorongan dan karya Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita, saudara? Saya ingin mengajak saudara untuk membaca renungan Marta. Alinea pertama saja ini baik saudara untuk saudara renungkan, saudara. Di sini dituliskan demikian. Penggerak sebuah pelayanan tidak semata-mata terletak pada apa yang kita suka atau apa yang kita mampu. Lebih dalam lagi, bahkan yang sering terlupakan adalah atas keinginan Roh Kudus. Sehingga janganlah terlalu kaget jika pelayanan berbuahkan luka dan kepedihan, sakit hati dan kesedihan. Juga jangan kesal jika pelayanan seringkali menjadi batu sandungan dan bukan batu loncatan untuk pertumbuhan iman. Pelayanan yang tidak digerakkan oleh keinginan Roh Kudus cenderung mematikan. Tidak ada rasa kegembiraan yang kekal. Yang ada kesenangan dan kebanggaan sesaat. Karena api semangat itu dibatasi oleh waktu dan ruang lingkup. Pada puncaknya, surat Kristus tidak tampak dalam kehidupan kita. Orang lain atau sesama manusia bisa jadi tidak melihat bahwa kita ini adalah surat Kristus. Barangkali catat ini menjadi renungan bagi kita, saudara. Dalam diri kita memberikan diri dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi dan melayani. Apakah kita bersaksi dan melayani betul-betul seturut dengan pimpinan Roh Kudus? Atau seturut kemauan, keinginan, motivasi, tujuan kita yang seringkali mendatangkan justru kesedihan, kepahitan, dan kekecewaan. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya untuk menyadari akan 3 hal yang saya mau ringkaskan di sini. Yang pertama, saudara, kita bersyukur bahwa Roh Kudus itulah yang menghidupkan kita untuk bersaksi dan melayani. Kalau kita mampu, kita berani memberi diri bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan, dan melayani kasih dengan sesama kita,
Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Yang kedua, saudara, Roh Kudus inilah yang mampu mengingatkan dan mengajar kita akan firman Tuhan. Agar supaya perjalanan hidup kita, kesaksian dan pelayanan kita itu bukan seturut keinginan, kemampuan kita, tetapi seturut dengan firman Tuhan. Sehingga mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Roh Kudus inilah juga yang memberi kepada kita kemampuan, kekuatan, keberanian, ketabahan untuk menanggung segala konsekuensi daripada kesaksian pelayanan kita. Percaya, saudara, jikalau kita dengan tulus melayani dan bersaksi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, kalau akibatnya adalah kesusahan, penderitaan, bahkan juga ketakutan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menolong, memelihara, menjaga, dan memberkati kita. Oleh karena itu, saudara, yang sangat-sangat penting bagi kita ialah apakah kita setiap hari menyadari dan menghayati, sekali lagi, saudara, menyadari tetapi juga menghayati apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, saudara, Roh Kudus telah diam di dalam tubuh saudara-saudara orang-orang percaya. Betapa sering kita masih menganggap bahwa Roh Kudus itu nun jauh di sana. Itulah sebabnya doa-doa kita minta turunlah Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu sudah turun, Roh Kudus itu sudah hadir di dalam tubuh kita. Jangan kita ragukan lagi, tapi kita sadari dan hayati. Mari, saudara, tiap bangun pagi, saya akan berjalan bersama dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Berilah saya kepekaan untuk saya selalu berjalan, bertindak, berbicara, berlaku seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Selamat Pentakosta. Amin. Paduan suara Deborah, saudara, akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan, judulnya ialah Maruku di kaki Yesus. Maruku ini artinya tunduk di kaki Yesus.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan kesungguhan hati dalam untaian kata dan nada. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dan dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Mari saudara kita tunduk menghampiri hadirat Tuhan dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, dalam memperingati akan hari Pentakosta, kembali kami diingatkan betapa baik Engkau adanya. Kami yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan keterbatasan, Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus bahkan diam di dalam diri kami masing-masing untuk memampukan kami hidup baru, hidup yang penuh dengan kesaksian dan pelayanan kasih untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong ingatkan kami agar setiap hari kami menyadari bahkan menghayati bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan ajarlah kami untuk peka akan bisikan, tuntunan, inspirasi dari kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak langkah salah. Kami tidak mengucapkan kata-kata yang salah, tidak melakukan hal-hal yang menyinggung ataupun melukai hati orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau kami boleh terus belajar dari firman Tuhan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami juga membangun kehidupan kami terus menerus seturut dengan firman Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau ingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, beri mereka kekuatan, ketabahan, dan keteguhan iman percaya mereka, agar justru di dalam penderitaan mereka kiranya mereka lebih dekat dengan Engkau, lebih mendekatkan diri padamu, dan lebih lagi intensif berkomunikasi dengan Engkau, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan harapan di dalam tangan kuasa Tuhan untuk pemulihan kesehatan tubuhnya. Secara khusus kami berdoa untuk saudara Yohanes Kaleh yang nanti pada hari Sabtu Tuhan akan menjalani suatu transplantasi
ginjalnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Suatu operasi yang besar Tuhan, di mana dua orang akan saling membagi dan menjadi berkat. Tolong Tuhan berkati operasi ini agar mewujudkan kepulihan kesehatan bagi saudara Yohanes Kaleb ini. Kami juga bersyukur pada donornya ya Tuhan yang rela memberikan ginjalnya untuk menyembuhkan saudara Yohanes ini. Kami menyerahkan Tuhan para dokter juru rawat rumah sakit dan dari istimewa saudara Kaleb ini dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Nyatakanlah mujizat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan menjadi satu kesaksian yang nyata bahwa Engkau masih tetap berkarya menyembuhkan penyakit. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk banyak program gereja kami yang masih dilakukan. Tuhan kiranya berkati semuanya agar boleh mendatangkan manfaat akan kehidupan spiritual kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia bulan Kespel yang telah terbentuk, yang tengah merencanakan rencananya pada waktunya nanti. Berkati mereka Tuhan agar dapat menyusun acara yang baik sebagai kesaksian dan pelayanan kasih gereja Tuhan ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, teristimewa ketika sekarang ini terjadi kampanye dua kubu capres dan cawapres. Yang kami mohon Tuhan ialah hindarkan dari segala bentrokan, kerusuhan, bahkan perkelahian. Biarlah persaingan dari kedua belah pihak ini boleh berjalan dengan aman dan damai. Bapa, kami mohon agar kiranya umat-Mu juga berpartisipasi, memakai hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, dan memilih dengan sungguh-sungguh, bukan hanya ikut-ikutan. Karena ya Bapa, pimpinan negara ini sangat penting untuk 5 tahun mendatang. Sangat penting kepribadiannya, keteladanannya, dan karyanya Tuhan. Dan kami mengharap ya Tuhan, agar kiranya presiden dan wakil presiden yang akan datang, yang terpilih nanti adalah mereka-mereka yang benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan di dalam memimpin, bekerja, dan melayani rakyat bangsa kami. Sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami. Bapa di surga, inilah seru doa dan permohonan kami. Dan terimalah, karena kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan nas sebagai berikut. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu pun akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu
akan meluap dengan air buah anggurnya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapian menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah.
Jemaat kami persilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk memberikan persembahan berupa apapun juga, berupa hasil tani apapun juga Tuhan, yang akan kelak dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Amin.
bagaikan lidah api yang menyala berkobar. Bagaikan angin yang tak terlihat. Dalam bahasa yang sanggup dipahami oleh manusia. Pergilah dalam tuntunan Roh Kudus. Terimalah berkat pulang Tuhan dan jadilah saksi pelayan kasih Tuhan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin.
Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Hari Raya Pentakosta. Kebetulan ada satu lagu yang jarang sekali kita nyanyikan, yaitu di halaman 3, Kidung Jemaat 241. Nanti kita akan menyanyikan 4 bait. Yang pertama pemandu, kemudian berganti-gantian. Kami akan mencoba menyanyikan sekali di bait pertama, lalu nanti ibu-ibu dan bapak bersama-sama kita menyanyikan bait-bait selanjutnya. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama mendanam panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Ya, kira-kira demikian. Mari kita coba sekali lagi, langsung masuk ke bait kedua, ketiga, dan keempat supaya nanti kita lebih lancar. Mari kita masuk dari bait yang kedua. Biji benih